Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 988 sudah sama-sama kita saksikan, dan tentunya sangat menarik. Tapi mungkin ada hal-hal tersembunyi yang tak disadari, yang bisa sangat berpengaruh pada cerita chapter mendatang. Nah, pada video ini kami akan membahas tentang hal tersebut. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Dimulai dari bagian paling epik di chapter ini, yaitu pada panel gebrakan motor Franky ke wajah Big Mom. Di video kami sebelumnya, kami berpendapat bahwa sebagian motor Franky mungkin telah dilapisi batu laut, sehingga Big Mom yang seorang pengguna Devil Fruits akan terkena efek yang fatal. Namun ternyata masih ada kemungkinan lain yang cukup logis mengenai tumbangnya Big Mom di hadapan motor Kurosai, yaitu bagian kepala Big Mom sedang terluka. Karena itulah serangan di bagian kepala secara dadakan yang tak sempat ditangkis Big Mom bisa berakibat fatal. Iya, jika kita ingat-ingat, bagian kepala Big Mom memang sempat terluka. Tentu kita masih ingat dengan serangan Branchio Bomber milik Queen yang ketika itu sudah berubah jadi mode full zone. Serangan itu terlihat sangat kuat hingga membuat Big Mom terjatuh. Ya, walaupun sebelum pingsan Big Mom sempat bangkit lagi, tapi poin pentingnya Queen melakukan serangan yang kuat ke bagian kepala Big Mom. Lalu sebelum terkena serangan Queen, besar kemungkinan kepala Big Mom juga terbentur sesuatu ketika dia tenggelam. Ketika tenggelam, Big Mom yang seorang pengguna Devil Fruits tentu akan melemah. Dan saat tubuhnya sedang lemah itu, dia terluka, sehingga bekas luka yang ditimbulkan cukup berpengaruh padanya. Jadi dengan dua benturan yang menimpa kepala Big Mom sebelumnya, kami rasa juga membuat bagian kepala Big Mom jadi melemah, sehingga Moge Kurosai milik Franky bisa membuat Big Mom tumbang. Lalu kemudian poin yang kedua, masih di panel yang sama, dapat kita lihat jika level Ken Bonsoku Haki Big Mom cukup rendah, mungkin lebih rendah dari Kaido, karena serangan motor Franky itu datang dari arah depan, yang tentunya akan lebih mudah dihindari daripada serangan dadakan para samurai Akazaya kepada Kaido yang dilakukan dari arah belakang. Lalu mungkin kita jadi bertanya-tanya, apakah level Ken Bonsoku Haki Big Mom dan Kaido hanya sebatas itu? Menurut kami sih iya, mungkin karena Big Mom dan Kaido tak terlalu melatihnya, dengan alasan karena mereka memiliki tubuh yang sangat kuat, jadi tak terlalu penting untuk menghindari serangan lawan. Selanjutnya poin yang ketiga, dan masih pada panel yang sama. Namun kali ini yang akan kita bahas adalah kata-kata dari Franky. Setelah menyeruduk Big Mom, Franky mengatakan, apakah aku menabrak sesuatu? Tapi tak apalah, asalkan hal itu bukan bunga. Ya, poin pentingnya di sini adalah pada kata bunga. Dalam bahasa Jepang, bunga adalah hana, dan pengguna hana-hana nomi adalah Nico Robin. Wow, rasanya ini semacam clue lanjutan jika Franky benar-benar tertarik pada bunga atau Nico Robin, sehingga apapun tak masalah jika terkena motornya, asalkan itu bukan bunga. Dan tentu clue di chapter ini akan nyambung dengan Color Sprite di chapter yang lalu, di mana Franky dan Robin terlihat dekat. Namun Bang Oda pernah mengatakan jika dalam kelompok topi jerami tak ada kisah cinta-cintaan. Jadi sepertinya clue tentang Franky dan Robin hanya sebatas seru-seruan aja, dan tak akan dibahas secara terbuka dalam cerita ini. Oke, kita tinggalkan momen terepik di chapter ini dan beralih ke panel yang lain. Di sini ada panel yang tak kalah epik, yaitu ketika Sanji bertarung dengan King. Ketika itu, mode Stealthy Black Sanji yang sedang menolong Momonosuke terlihat tak menggunakan kacamata. Padahal di kemunculan Stealthy Black yang pertama, Sanji memakai kacamata. Tapi kira-kira apakah ada pengaruhnya? Kami rasa ada, karena sepertinya setiap bagian dari kostum Red Suit memiliki fungsi. Tapi entah apa alasan Sanji melepas kacamatanya. Apakah mungkin agar dirinya lebih mudah dikenali? Ya, mungkin aja sih. Lalu jika pertarungan Sanji versus King ini masih berlanjut, kami rasa Sanji akan kembali memakai kacamatanya agar bisa mengeluarkan kemampuan penuh dari Red Suit.
Kemudian tentu kita masih ingat bahwa Sanji pernah meminta kepada rekannya untuk merubah desain dari Red Suite-nya. Nah, menurut kami selain desainnya yang akan dirubah, ada sebuah senjata yang cocok disematkan pada Red Suite, apalagi ketika bertarung melawan bajak laut hewan buas. Senjata itu adalah Impacto Dial. Iya, senjata yang berasal dari Pulau Langit ini bisa menahan segala jenis serangan dan membalikannya kepada lawan. Tentu hal itu akan sangat berguna untuk melawan bajak laut hewan buas, termasuk King yang memiliki serangan fisik yang kuat. Selanjutnya untuk poin yang kelima, kita beralih ke bagian awal chapter yang memperlihatkan amukan sulong para Ming. Nah, pada panel ini mari kita perhatikan sosok Numbers nomor 7, yaitu Nagi. Dilihat dari penampilannya, dia terlihat seperti Oni karena memakai celana khas Oni dan juga memiliki gigi taring yang tajam. Dan kami rasa Numbers ini juga memiliki tanduk. Lalu jika kita bandingkan dengan Number Hacha yang sebelumnya pernah muncul, tentu ada perbedaan. Perbedaan yang paling mencolok menurut kami ada pada gigi taring yang dimiliki oleh Nagi. Jadi rasanya Numbers ini memang terdiri dari beberapa ras, seperti yang kami bahas pada video yang lalu. Dan mungkin saja para Numbers ini memiliki bentuk kemampuan yang berbeda-beda. Iya, menarik untuk dinantikan bagaimana kekuatan para Numbers. Lalu menurut kami peran Numbers Nagi ini akan cukup penting untuk melawan para Sulong Ming bersama dengan Jack dan Kaido. Namun tak menutup kemungkinan jika para Numbers yang lain juga akan ikut datang untuk melawan para Ming. Karena menurut kami para Gifters tak akan cukup berguna dalam pertempuran ini. Oke, itu adalah hal-hal tersembunyi yang ada di chapter 988 ini. Jika ada tambahan silahkan sampaikan di kolom komentar. Dan terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!